Halo, kembali lagi di channel Anak Rumahan. Channel yang menampilkan banyak alur film yang terbaik dan termantul. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini saya akan membahas alur film The Lazarus. Film ini rilis pada tanggal 27 Februari 2015. Dan film ini menceritakan sekelompok ilmuwan gila yang mencoba menyamai kuasa Tuhan, yaitu dengan menciptakan sebuah serum di mana serum ini bisa menghidupkan orang yang sudah mati maupun hewan yang sudah mati. Bagaimanakah keseruan dari alur film ini? Kalian nonton sampai habis. Oke, check it out. Peneliti ini dipimpin oleh Dr. Frank dan kekasihnya yaitu Dr. Joy, dan dibantu oleh Nico sebagai Nico dan Clay, dan yang terakhir kameramen yaitu Eva yang membantu dokumentasi dan lain-lainnya. Setelah banyak percobaan yang dilakukan, Frank dan Zoe berhasil menciptakan sebuah serum yang diberi nama Lazarus. Dan kemudian Dr. Frank dan Dr. Joy membuat sebuah video dokumentasi tentang keberhasilannya menciptakan sebuah serum yang bisa membangkitkan makhluk hidup, yang dibantu oleh Eva kameramennya. Dan Franky mengatakan bahwa dia akan menguji coba secepatnya dengan seekor anjing, yang dimana seekor anjing itu akan disuntikkan sebuah serum yang diberi nama Lazarus tadi ke dalam otaknya, dan segera dilakukan seminggu lagi. Setelah ngagetin si Joy, Nico dan Joy pun berbincang-bincang sambil memakan cemilan. Nah, di sini perlu kalian ketahui, si Nico ini udah lama menyukai si Joy, tetapi ya gitulah. Dan di sini si Nico bertanya kepada si Joy, bagaimana hubungan dia dengan si Frank. Nah, di sini kata si Joy ini bilang dia akan segera menikah, dan dia akan menikah setelah proyek ini selesai dan penelitian ini berhasil, kata si Joy. Scene pun berganti di mana Eva yang sedang tidur dan bermimpi di masa kecilnya. Di masa kecil Eva, ada sebuah gedung yang terbakar, di mana semua penghuni dari gedung itu mati terbakar semua, kecuali si Eva ini. Eva selamat. Dan sampailah di mana ilmuwan ini akan menguji coba kepada seekor anjing, di mana seekor anjing ini mempunyai katarak di kedua matanya. Ketika Frank sudah menyuntikkan serum Lazarus itu, percobaan pertama dimulai dengan dibantu oleh alat kejut listrik sebesar 5 kV, dan percobaan pertama gagal. Lanjut, di percobaan kedua, Frank menyuruh Nico untuk menekan ke 11 kV. Dan percobaan kedua dimulai, tetapi itu gagal juga. Tetapi Eva ini melihat sebuah pergerakan di kelopak telinga dari si anjing itu. Tetapi si Joy mengatakan bahwa itu cuma simulasi otot dan dia tidak mempercaya sama sekali. Nico yang penasaran mencoba mendekati anjing itu. Dan tiba-tiba dan anjing itu tiba-tiba hidup. Frank dan teman-teman segera memeriksanya. Tetapi ada yang aneh di anjing ini, di mana katarak di kedua matanya hilang. Dan kata Frank, itu sudah katarak level 5. Sungguh aneh bukan? Dan Frank mengatakan kepada temannya jangan ada yang membicarakan soal hal ini kepada orang lain. Dan ilmuwan ini pun berpesta untuk merayakan atas keberhasilan mereka menghidupkan anjing tersebut. Dan si anjing ini memperlihatkan hal aneh lainnya, mulai dari kataraknya hilang, sifatnya juga berubah, lebih cenderung diam dan beringas. Nafsu makannya kurang, sering melamun, dan sering menggerutu sendiri. Setelah mengetahui perubahan si anjing, Frank dan kawan-kawan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan ternyata serum itu berkembang dan membangun sel-sel baru di otak si anjing. Dan itulah yang membuat si anjing berperilaku sangat aneh.
Di hari berikutnya, pihak universitas dan para donatur mengetahui bahwa serum Lazarus tersebut telah berhasil, dan pihak perusahaan yang mengaku sebagai donatur datang ke lab Frank dan kawan-kawan. Dia berniat untuk menyita semua aset-aset maupun data-data penelitian di lab tersebut. Pihak donatur ini mengatakan bahwa Frank dan kawan-kawan sudah diberhentikan dari penelitian tersebut. Di sini Frank dan kawan-kawan tidak menyerah begitu saja. Frank dan kawan-kawan berencana menyelinap masuk ke dalam lab untuk mengambil berkas-berkas yang tersisa dan menguji coba satu anjing lagi. Dan di sini Frank ingin membuktikan bahwa dialah yang membuat serum itu. Tetapi percobaan kali ini tidak selancar atau semulus dari percobaan yang pertama, karena Joy harus meninggal karena tersengat listrik. Frank yang tidak tega melihat tunangannya meninggal, dia pun mencoba untuk menggunakan alat itu dan menggunakan serum Lazarus, tapi itu dicegat oleh teman-temannya. Temannya bilang, nanti ada sesuatu hal yang aneh jika kita menghidupkan Joy lagi, seperti yang terjadi pada anjing itu. Dan si Nico juga takut di penjara. Dan di sini si Eva juga mengangkat bicara tentang kita tidak bisa menentang takdir dan bertindak selayaknya Tuhan. Tetapi si Frank ini tidak mendengarkan teman-temannya. Dia tetap ngeyel ingin menghidupkan si kekasihnya itu. Karena kasihan melihat Frank, teman-temannya mulai datang untuk membantu dengan pasrah. Setelah Frank berhasil memasukkan serum Lazarus itu ke dalam otaknya si Joy, percobaan pertama pun dimulai dengan ke alat kejut listrik sebesar 11 kV. Dan percobaan pertama gagal total, boy. Dan tiba-tiba ada seorang penjaga yang datang menghampiri tempat itu, dan Frank dan teman-teman buru-buru untuk sembunyi. Dan di sini si Eva pun lari menyembunyikan dirinya, dan Joy ditutupi kain putih. Dan di sini Frank pun ikut bersembunyi bersama yang lainnya dan menunggu si penjaga itu pergi. Setelah penjaga itu pergi, betapa terkejutnya si Frank melihat si Joy sudah hidup kembali, dan betapa kagetnya semua teman-temannya Frank ini. Kemudian Frank melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap si Joy ini. Tetapi si Joy ini belum memperlihatkan keanehan-keanehan di dirinya. Dan si Frank pun sangat senang kekasihnya sudah bangkit lagi atau hidup kembali. Di sini terlihat Frank memberikan sebuah kalung tanda salib, dan bicara dalam hati Frank sudah jelas ada sesuatu yang tak beres. Tetapi si Joy ini bisa mendengar atau membaca pikiran orang lain, dan dia pun sontak bilang, "Kau bilang apa tadi?" Di sini bisa disimpulkan bahwa si Joy ini mendapatkan kekuatan dari serum Lazarus itu. Dan di sini juga diperlihatkan si Joy ini bisa menggerakkan sebuah pulpen dari jarak jauh, yaitu kekuatan telekinesis. Lanjut. Di sini Joy yang bangun tidur karena bermimpi yang sama lagi. Di sini dia mengatakan kepada Frank ketika dia mati, dia pergi ke suatu tempat. Dia berada di gedung itu dan itu terasa nyata. Di situ dia mendengar orang-orang terjebak. Dan si Frank ini cuma mengatakan itu hanya mimpi dan itu adalah trauma masa kecil kamu. Ini Joy bilang di situ dia pikir dia bisa bangun dan dia mencobanya untuk bangun, tapi itu tak ada habisnya. Dia bilang itu terjadi secara berulang-ulang, maksudnya dia itu mengalaminya secara berulang-ulang. Dia mencoba untuk bangun tetapi nggak bisa. Tetapi Frank masih saja bilang itu hanya traumatis dari masa kecilnya. Dan di sini terlihat Eva yang penasaran mencoba mendekati Joy dan mencoba melihat dari dekat. Di sini si Eva melihat matanya yang bergerak-gerak gitu, boy. Dan tidak sadar Eva berada di tempat yang lain. Nah, di sini bisa dilihat di sini seperti yang ada di mimpinya si Joy ini. Dan sini si Eva melihat sebuah anak kecil yang itu adalah si Joy sendiri.
dan juga melihat jeritan, mendengar jeritan dan melihat sebuah tangan yang menggaruk-garuk itu boy. Dan di sini lampu pun mati pada saat itu. Dan Zoe tiba-tiba tertarik oleh sesuatu. Tangannya ditarik oleh sesuatu yang gak tahu itu apa. Dan tiba-tiba dia sudah berada di tempat yang sebelumnya lagi. Nah, di sini dia menjelaskan kepada teman-temannya bahwa aku berada di tempat lain. Aku berada di gedung ini, di lorong yang berbeda dengan anak kecil, di bangunan yang terbakar. Dan aku melihat banyak orang-orang yang menjerit-jerit gitu, Cok. Di sini, si Niko mempertanyakan soal tangan Eva yang terluka. Nah, kata si Eva, dia meraihku. Lalu kata Frank, apa yang meraihmu? Dan Clay pun bertanya kepada Frank ini, apa yang terjadi sebenarnya Frank? Di sini Frank menjelaskan ketika Zoe kecil di gedung apartemen yang ia tinggali terbakar. Dan kata si Frank lagi, tetangganya terperangkap di dalamnya dan dia semua meninggal kecuali Joy sendiri. Dan dia bertanya kepada Eva, apakah kamu melihat gedung terbakar juga? Dia bilang, iya. Dan teman-teman Frank pun menyadari bahwa ada hal aneh yang sedang terjadi. Dan mencoba mencari solusi dan menyembuhkan Joy. Eva yang masih penasaran dengan apa yang terjadi padanya, mencoba bertanya sekali lagi kepada Clay tentang apa yang dialaminya di sana. Dia benar-benar merasa dia berada di sana. Clay mengatakan karena serum Lazarus itu. Serum itu menumbuhkan sel-sel baru pada otak Joy, sehingga otaknya mengalami perubahan itu, membuat Zoe memiliki kekuatan di luar angka manusia. Di hari berikutnya, saat Zoe sedang tertidur, sesuatu yang sangat aneh terjadi pada tubuhnya, di mana tubuhnya ini terbang di udara, dan matanya berubah menjadi warna hitam. Karena yang lain sedang pergi, hanya Niko yang ada di sana. Setelah mendengar Joy berteriak, Niko segera memeriksanya. Entah apa yang terjadi pada Joy, dia seperti orang yang berbeda. Mengajak Niko mantap-mantap, tapi Niko menolaknya karena tidak ingin mengkhianati si Frank. Karena penolakan itu, Joy pun marah. Setelah Joy memasukkan Niko ke lemari besi, dengan kekuatannya Joy pun meremas lemari itu hingga si Niko ini tewas. Setelah Frank, Clay, dan Eva kembali, mereka tidak menemukan Niko. Karena panik, Clay menuduh Joy atas hilangnya Niko ini. Saat Clay ingin menelpon, lampu di situ tiba-tiba mati. Dan karena Clay terus menuduh Joy akhirnya kesal dan membunuh si Clay dengan sebuah pulpen yang masuk ke dalam tenggorokannya. Frank dan Eva berusaha menolong Clay dengan mengeluarkan pulpen di tenggorokan Clay. Meski pulpen berhasil dikeluarkan, nyawa Clay sudah tidak tertolong lagi. Saat itulah Frank mulai menyadari bahwa semua itu ulah dari Joy. Setelah lampunya menyala, tiba-tiba si Joy ini sudah tidak ada di sana lagi. Saat Joy kembali lagi, benda di sekitarnya itu melayang ke udara dan menimpa Frank dan Eva. Setelah terbangun, Joy sudah tidak ada di sana. Frank segera mencari obat bius untuk membius Joy, dan Frank pun menyuruh Eva untuk sembunyi dan berpesan, semua ini kesalahanku. Aku akan memperbaikinya. Kata si Frank, jika aku gagal, kamu harus memastikan Joy tidak bisa meninggalkan lab ini. Apapun yang terjadi. Karena ditakutkan si Joy ini akan menyakiti orang lain lagi. Di sebuah lorong, Frank menemukan Joy dan mengatakan kalau dia ingin berbicara kepada Joy. Tetapi si Joy ini mengetahui bahwa Frank ini membawa jarum suntik yaitu bius. Frank kemudian meletakkan obat bius itu dan kembali membujuk Joy. Namun Joy yang mengetahui rencana Frank segera membunuh Frank dengan menekan kepala Frank hingga tewas. Dan Frank pun tewas. Lanjut.
Mengetahui Frank terbunuh, Eva tidak bisa berbuat apa-apa. Lanjut. Joey kemudian menyuntikkan semua serum Lazarus itu ke dalam kepalanya. Mungkin agar kekuatannya itu lebih kuat lagi. Dan kali ini sosok Joey tidak seperti manusia biasa lagi. Dia kelihatan seperti setan dengan mata hitamnya. Eva yang tinggal sendiri menyiapkan suntikan bius. Dan dia berjalan untuk menyusuri semua ruangan untuk mencari si Joey. Dan Joey pun menyerang Eva dengan kekuatannya hingga dia terlempar. Saat Eva menutup pintu, Eva sudah berada di gedung yang terbakar. Dan di sana ada anak kecil yang memakai baju tidur. Anak itu adalah Joey sendiri, yaitu Joey kecil. Dan di tangannya memegang korek api. Ternyata kebakaran itu ulah Joey kecil, sehingga membuat semua orang mati terbakar. Tiba-tiba Joey dewasa pun datang dengan sosok yang sangat mengerikan. Eva mengatakan kepada Joey kecil, ini semua bukan kesalahanmu, kamu bisa membuka pintu itu. Saat Joey dewasa ingin menyerang Eva, Joey kecil membuka pintu itu dan cahaya terang di balik pintu itu membawanya kembali ke dunia nyata. Setelah Eva sadar, suntikan obat bius itu ditusukkan ke dada Joey. Tanpa menunggu lama, Eva pun menyuntikkan satu lagi obat bius ke leher Joey. Joey akhirnya terkapar dan tak berdaya. Kemudian bantuan pun datang. Eva menangis senang karena sudah ada penyelamat. Namun saat dia menoleh ke depan, tubuh Joey sudah tidak ada di sana. Dan ternyata pemadam itu adalah Joey yang menyamar. Akhirnya Eva pun tewas dibunuh oleh Joey. Terlihat di sebuah ruangan, jasad Clay, jasad Nico, jasad Eva, dan jasad Frank tergeletak di sana. Joey berniat menghidupkan mereka berempat agar menjadi seperti dirinya. Dan Frank pun hidup kembali. Film pun berakhir. Di film ini, kita diperlihatkan tentang seseorang yang melawan takdir dan berakhir dengan celaka. Jadi kawan-kawan, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu sudah ditakdirkan jauh sebelum kita lahir. Tetapi, ada dua takdir yang bisa kalian rubah, selama kalian mau berusaha dan mau merubahnya. Dan yang pertama, harta. Kalian bisa merubah takdir kalian mau jadi orang miskin atau mau jadi orang kaya. Yang kedua, mau jadi jahat atau mau jadi baik. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jika kalian ingin saya merekap alur film yang lain, kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel saya.